Baik, kita akan memulai ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur sampai hari ini pemeliharaan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Kami angkat tangan dan hati kami menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh amat bersyukur Bapa segala kebaikan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dengan apa akan kami balas kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan kepada-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau sungguh baik.
Surga, Bapa yang Maha Kasih, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah di dalam ibadah persekutuan doa Kristus pada siang hari. Terima kasih banyak Bapa untuk telah memberkati kami dan kami boleh ikut bersama-sama di tempat ini. Dan karena kekuatan kami Tuhan, karena kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk Bapak Pendeta Stephen yang sudah siap menyampaikan sabda firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Biarlah firman-Mu Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami. Kemudian juga kami bersyukur, terima kasih atas koordinator kami, Ibu Nori, Ibu Cucu, juga Ibu Suli, dan semua yang terlibat juga untuk Nabi dan Muja, yang selalu melayani kami. Berkati mereka Tuhan, berkati juga pemusik yang selalu melayani kami. Limpahkan berkat Tuhan untuk mereka di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Roh Kudus yang manis, Engkau pimpin kami, lindungi kami, dan sertai kami dari awal pertengahan dan selesai. Terima kasih banyak Bapak, dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. 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 Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Dia ada di tempat mana orang-orang memuji Tuhan. Amin. Saya persilakan kita semua bangkit lagi berdiri. Kita mau mengangkat pujian ini. Kasih Allah melingkupi kita semua. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Kasih-Nya ku tak takut Tuhan. Selama
tangan, nggak bisa ditahan. Semua kebenaran firman Tuhan akan digenapi. Tetapi orang-orang yang percaya ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sama kita akan mengalaminya. Tetapi orang percaya punya minyak. Amin. Punya persediaan yang akan membawa kita tetap untuk bisa menjadi mempelai Tuhan. Amin. Haleluya. Saya buka ruang saksian. Saya percaya kita punya cerita cinta dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari. Jangan tunggu-tunggu. Kalau punya, langsung aja. Tengok kanan, tengok kiri. Ya, saya mau menyambut ada yang di Zoom. Kalian? Ada satu. Ada. Puji Tuhan, Shalom. Yohana. Tuhan berkati. Ibu Yohana. Ibu Yohana, selamat bergabung dengan kami. Tuhan berkati. Mari, Ibu yang kekasih. Baik, saya mendahului ya. Hari Jumat kemarin, minggu lalu ya, hari Jumat yang lalu. Saya terjadi sesuatu dengan diri saya. Saya lagi ngepel tanpa saya sadari, agak licin, jadi saya mau terpleset. Tapi saya mau hampir jatuh, saya pegang dengan gagal pel saya. Tapi mengakibatkan kaki sebelah kiri saya ini, kalau menurut medis itu terjun otot ya. Jadi ototnya tuh kaget sama berpengaruh dengan saraf gitu. Itu nggak enak banget. Jangan pernah dirasain ya ibu, gak enak banget, ngiluknya sangat sekali, udah mau nangis gak jadi nangis, udah sakit banget. Saya pelan-pelan, saya mengarah ke udah nggak bisa tegak gitu ya, berjalannya udah saya dengan ini aja saya atur, saya ambil sofa. Dengan Tuhan, tolong saya. Nah hari Sabtu saya harus pelayanan di gereja gitu dari pagi sampai sore. Hari Minggu juga saya ada pelayanan juga. Tuhan, ini mungkin ini berdiri. Jadi di ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Tapi Tuhan itu aja, hari Jumat itu enak. Tapi Tuhan itu luar biasa. Itu ibu yang punya kontrakan saya, tiba-tiba dia datang, terus dia istilahnya dia inisiatif, nggak tahu tuh dia datang. Dia lihat saya seperti itu, dia buat tukang pijitnya. Jadi dia buat tukang pijit, saya pikir saya paksa aja dipijit. Tapi ternyata mengakibatkan sesuatu gitu dengan kaki saya gitu. Jadi kaki saya bengkak, ada memar-memar biru-biru. Sakit memang, tapi saya merasakan keentengan gitu ya. Dan saya percaya juga ini, saya bersyukur saja itu pertolongan Tuhan yang terjadi. Tapi akhirnya saya punya alat terapi, dan ada saya pakai. Yang saya pakai. Saya tadinya tuh lupa punya alat terapi karena bukannya lupa, alat terapi itu dipinjamkan ke ponakan saya karena dia mengalami hypertiroid. Nah itu alat terapi itu sangat menolong gitu ya, sebagai alat bantu. Akhirnya saya karena tunggu itu, saya puji Tuhan. Akhirnya hari Sabtu saya walaupun masih dengan ini saya tetap bisa melayani. Hari Minggu juga puji Tuhan, saya bisa tetap melayani. Dan hari ini juga perjalanan saya juga tadi aman, nyaman, nggak ada kendala apapun, kaki saya ringan, pertolongan Tuhan tetap terjadi. Amin. Haleluya, perlindungan Tuhan tetap terjadi. Saya nggak terjatuh sampai yang membahayakan, pertolongan Tuhan tetap terjadi. Puji Tuhan, itu yang saya alami, itu cintanya Tuhan buat saya. Ya walaupun saya mengalami, tapi Tuhan pemelihara Tuhan. Mari saya udah ada yang mau bersaksi, bercerita tentang Ibu Denggola. Setelah Ibu Denggola saya masih mengundang lagi satu orang. Salam saudara. Boleh mas banget. Salam saudara. Shalom. Terus gembira dong ya, semangat ya. Saya hanya menyaksikan orang selalu memandang kalau hamba Tuhan pendeta itu hanya di mimbar. Melayani, berdoa kemana-mana, itu memang tugas dari seorang hamba Tuhan, apalagi gembala seperti kami ya, walaupun kecil penggembalaannya. Tapi saudaraku, semua harus dikerjakan oleh seorang pendeta dan hamba Tuhan. Jangan kita pikir kita jadi raja, jadi ini gitu. Beberapa bulan yang lalu, setelah perombakan renovasi gereja yang di rumah saya, hanya seng saya itu juga di bawah angin, ada bocor gitu. Tiba-tiba itu
hujan deras beberapa bulan yang lalu. Saya udah mengeluh, cari tukang mahal sekali ya. Carinya kalau ada nggak apa-apa, kita bayar nggak apa-apa. Tapi cari tukang sulit banget, apalagi hanya renovasi dia nggak mau. Saya bilang sama suami saya, antar ke material, saya beli untuk aquaporok, saya beli apa gitu, lem-lem yang untuk itu. Mau kerjain, saya sendiri yang naik ke atas. Saya naik genteng. Saya tak bikin waktu 1 hari. Saya naik genteng, saya aquaprop, ada juga yang kayak seng sekarang hanya dibuka begini, dia ditempel gitu. Semua saya perbaiki. Apalagi ada tempat jalannya, karena rumah saya agak ujung di pinggir sungai sedikit, kali kecil. Itu sering kali pram di atas, tahu-tahu biawak ya. Malam tuh suka kayak nggak kucing, nggak tikus gitu. Saat tempel lagi itu, saya kerjain sendiri saya. Panas-panas. Kata orang-orang dari seberang, Ibu Pendeta, mau naik genteng. Tapi hamba Tuhan harus siap sedia, amin. Enggak hanya melayani, harus bisa semua, saudaraku. Suami kan kalau naik ya ambruk lah orang gede kayak gitu. Dia juga nggak bisa ya naik genteng. Saya perbaiki semuanya. Saya ini di atas gereja, saya perbaiki di atas semua. 1 hari saya ngerjainnya. Saya nggak capek. Bukan beri aku keadaan baru. Ya puji Tuhan, saudaraku. Nggak ada yang bocor lagi, nggak ada lagi prong itu biawak terkali. Semua berjalan dengan baik. Anak saya di gereja bilang ini, Ma ini udah mau hujan nih. Ini nanti jemaat kena di sana, Ma, ada yang bocor tuh kurang ini. Tenang aja, saya udah perbaiki. Lah, Mama udah naik ke atas? Iya, saya naik, saya kerjakan sendiri. Saya beli aquaprop, saya semen mana yang ini. Puji Tuhan, teman-teman saya semua kerjakan, semua kembang-kembang. Saya tanam rias kalau orang Batak, jeruk. Saya tanami seperti kelihat seperti popo. Saya bikin taman di dalam rumah saya dan taman di rumah tangga saya, taman di hati saya. Amin, saudara. Semuanya harus bisa dikerjakan. Jadi makanya kita belajar. Saya bilang, suami saya bilang gini, udah nak, Mama udah capek, saya nyuci aja. Karena gini, bukan apa-apa ya, kita bukan pelit. Kalau ada orang numpang di rumah kita pakai mesin cuci yang langsung pasang air langsung kering nanti, itu kan keenakan anak-anak muda ini, dia tidur, dia pasang baju dia iniin. Saya bilang sama suami saya, kita stop dulu pakai mesin cuci. Kita berdua ini kok nggak kotor-kotor baju kita. Direndam nanti bikin apa, kita cuci. Kita berdua sama suami saya kerja baik di rumah. Dia sehat seperti sekarang. Waktu 2 bulan yang lalu, ya saya pikir ini lagi waktunya kali. Saya waktunya kan, tapi kalau Tuhan memberi waktu yang panjang umur, semua akan terlaksana. Amin. Tadi dia ngadu ke Popo, dia bilang, "Oh, aku supirnya istri saya." Ya iya, syukur kalau Tuhan beri lagi kau panjang umur untuk jadi supir ngantar-ngantar pelayan. Kalau yang nggak bisa lagi gimana? Jadi itu yang kami syukuri terus. Kami nggak mau saya, mendingan aku nggak usah dia bawa mobil, naik motor, kami berdua naik motor, karena lebih berhenti enak, berhenti dulu di warung minum kopi gitu loh. Jadi daripada naik mobil nanti. Jadi mobilku saya bilang gini, mobil kami itu, Ma, kalau nggak dipakai di sini, Ma, mobilnya, udah kami pakai aja di Cilengsi, udah bawa aja ke sana. Hari Minggu biar kami cepat-cepat datang ke sini sama anak-anak. Semua saya bersyukur ya, cucu saya juga melayani Tuhan, main musik semua. Ada yang pokoknya kalau kita ada di dalam pelayanan itu, kita hanya ingin melayani firman, ini kesana, enggak. Lakukan apa yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Amin. Itulah saudaraku, satu saya syukuri, suami saya sehat sampai sekarang. Saya kenapa pakai ini karena memang belum fit banget untuk batuk saya ya. Maka saya pakai jaket aja nggak apa-apa. Doakan terus untuk perjalanan pelayanan di Bintaro. Jemaat semakin hari bertambah-tambah. Tuhan memberkati ya. Karena orang haus sekarang ini mencari siapa lah penuainya. Kita lah hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjadi contoh teladan di sekeliling kita. Itu aja kesaksian saya, Tuhan memberkati. Tuhan luar biasa itu nenggolan kecil-kecil kayak. Capirawi. Iya.
Puji Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi ya, nggak terjadi apa-apa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Karena hati yang subur kita berikan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap menjadi pembelanya. Terima kasih Bapak. Kita juga kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Dia adalah Tuhan yang tahu segala. Amin. Terima kasih. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah laras, menepati janji-janji-Mu. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sembah, Kau sangat baik. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat ini dalam kuasa Roh Kudus Tuhan yang melawat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami masih kembali berjumpa tatap muka satu dengan yang lain dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Di dalam ibadah persekutuan doa Priscilla di Pondok Indah. Kami percaya ini bukan rutinitas kami, tapi ini merupakan panggilan hidup kami untuk bersekutu. Karena dalam persekutuan Tuhan
memerintahkan berkat-berkat. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dan di dalam hadirat Tuhan kami bermuka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Saatnya kami mau duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Kami mau belajar, bahkan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Secara khusus bagi kami Tuhan, di situasi pandemi ini yang belum sepenuhnya pulih, belum sepenuhnya selesai, tapi kami percaya Tuhan selalu bersama. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman, dan pada akhirnya kami berkomitmen untuk ikut Tuhan dengan sepenuh hati melakukan perintah firman Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami dan layakan kami untuk duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup dan kebenaran itu sendiri, kuduskan kami dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kami sambut kebenaran Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oh ya, yang di Zoom juga saya menyapa shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semuanya sih di sini juga. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Jadi kaku ya, tetap buka ya. Jadi kayak ini dari mana ya? Kayak jauh gitu loh. Padahal kita dekat gitu. Iya nggak? Ya. Saya terakhir diundang bulan Maret ya Bu, yang Zoom kemarin. Luar biasa. Ternyata semangatnya itu tetap sama di Zoom maupun di tempat live lagi. Tetap buka. Tetap sama ya semangatnya. Apalagi tadi ada jazz-jazznya dikit, enak banget tadi. Bawa tuh asem sekali. Ya tadi cowok yang jazz tadi itu bawa tuh juga itu keren. Yang memimpin pujian ya. Saya percaya di belakang pinggulnya agak ke kanan sedikit. Gini ya. Betul nggak Bu ya? Coba ulang lagi dikit. Coba. Oh udah lupa jangan-jangan. Timur zaman dulu jadi tapi enak gitu loh ya. Istri saya semangat sekali nyanyi tadi. Karena apa? Pentecostal pasti tiba saya tanya sedikit ya. Saya suka tuh lagu itu, sederhana. Tadi menikmati macet luar biasa ya. Saya terputar-putar tapi tembus juga. Bayangkan, saya udah lupa masuk ke sini. Sudah 3 kali saya putar. Oh, yang jalan Pinang itu turunan itu saya itu 2 kali saya di sini. Oh, ternyata tulisan 9-nya ini nggak ada di luar, Bu. Adanya di dalam sini. Jadi saya baca kok sebelah 6, sebelah 5, tapi 9 mana? Tapi masih juga ya. Amin. Yuk kita nyanyi ya. Amin. Gunung jatuhku bahwa Tuhan juga memperhatiku, bahwa Tuhan juga. Ayo berdiri dong. Haleluya. Yaitu awalku, aku
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, enak banget ya. Enak gak Bu? Enak ya? Ya, apalagi kita katakan dia perisai. Saudara, Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Jadi Priscilla yang diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang mempercayakan pelayanan ini lewat koordinator tempat ini, Ibu Nuri. Terima kasih. Dan untuk semua, selamat bertemu lagi ya. Saya datang dengan istri saya. Dan hari ini firman Tuhan bicara perihal tentang kekayaan sejati. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Kekayaan sejati. Kita belajar ya berdasarkan apa kata Alkitab ya tentang kekayaan sejati ini ya. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21 ya, Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21 tentang kekayaan sejati ya. Ada yang belum kenal nama saya tadi itu ya, Pendeta Stephen Rudi Parit ya. Kita baca bersama-sama, bisa ditampilkan dalam Matius 6 ayat yang 19 sampai dengan 21. Ya, mari Bapak Ibu buka dalam Matius 6. Ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sudah bisa ditampilkan? Bentar, Pak. Oke. Iya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ibu-ibu, persekutuan doa Priscilla yang berbahagia. Kalau menurut Lembaga Alkitab Indonesia, perikop pembacaan kita ini tentang hal mengumpulkan harta. Tetapi secara topik pembicaraan kita dalam khotbah ini dengan judul kekayaan sejati. Ya. Nah, ternyata kalau kita baca menurut ayat ini, sepertinya kita tidak boleh kaya. Tidak boleh menjadi orang kaya. Sepertinya. Ya. Padahal di Alkitab sendiri tidak pernah melarang untuk kita menjadi kaya. Bahkan tambah kaya. Ya, di dalam Alkitab orang yang kaya, ya sebut saja Abraham. Abraham itu kaya. Anaknya Ishak lebih kaya raya. Kemudian siapa? Ayub. Wah, kaya raya. Betul tidak? Ya kan? Kemudian tokoh-tokoh yang lain yang kita bisa baca, orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang rendah hati, kaya-kaya. Apalagi yang tidak tinggal di Pondok Indah, sudah termasuk kategori orang kaya. Betul tidak? Amin. Katakan amin. Maka kita datang beribadah. Di mana ibadahnya? Pondok Indah. Wih, Pondok Indah. Ya kan, orang selatan ini. Kalau bicara orang selatan terkenal. Ya kan? Jakarta Selatan, Jaksel. Bahkan Jaksel punya bahasa sendiri. Yang hanya orang Jaksel yang mengerti, katanya begitu ya. Nah, akan tetapi apa sih yang Tuhan tidak kehendaki? Yang Tuhan tidak kehendaki adalah orang kaya yang sombong. Tuhan tidak mau. Ya. Dan jelas kalau kita baca bahwa Tuhan mengingatkan kita, next slide. Tuhan mengingatkan kita orang percaya bahwa harta di dunia bersifat fana. Harta di dunia ini bersifat sementara. Harta di dunia ini tidak bisa dibawa mati, bahkan tidak kekal. Betul tidak? Punya rumah mewah di Pondok Indah, tapi waktu meninggal, ya ada yang di Pondok Rangon mungkin. Pindah tempat, pindah pondok, dari Pondok Indah pindah ke Pondok Rangon.
pondok kelapa, apa lagi Bu? Ya? Pondok cabe, ada lagi? Pondok petung, ada lagi? Pokoknya pondok-pondok. Saya heran pondok-pondok itu identik dengan kuburan ya. Dan ada yang pindah di tempat pekuburan yang mewah. Apa namanya? Sandiaga Hills. Tapi ada nggak yang berani siang malam tinggal di situ? Nggak kan? Karena apa? It's over. Sudah selesai. Ya, bahkan Yesus berkata bahwa biarkan orang mati menguburkan orang mati. Artinya sudah tidak ada hubungan. Selesai. Ya. Yang Yesus mau adalah kita harus mengejar harta di sorga. Katakan amin. Kenapa harta di sorga yang harus kita kejar? Next slide. Karena begini Bapak Ibu. Ya. Jangan mengumpulkan harta di bumi karena itu bukanlah harta kekayaan sejati. Apa sih definisi kekayaan? Ya, kekayaan itu adalah kumpulan daripada harta benda. Baik yang sifatnya ada wujudnya maupun yang tidak ada wujudnya. Juga kekayaan finansial yang suatu waktu bisa menjadi alat tukar menukar, bisa menjadi alat bayar membayar dan lain sebagainya. Aset perusahaan dan lain sebagainya. Aset harta kekayaan, pernikahan dan lain sebagainya. Itu kekayaan. Tetapi kata kekayaan itu kalau kita cari berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang akan kita temui bukan kekayaan tapi harta. Karena harta itulah yang disebut dengan kekayaan. Harta itu berbentuk benda. Ya, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Yang kemudian disebut kekayaan. Dia orang kaya banget ya. Oh jangan heran, hartanya banyak. Ya kan? Hartanya banyak. Tetapi menurut Alkitab, jangan mengumpulkan harta di bumi. Karena itu bukanlah kekayaan sejati. Kenapa? Kita baca tadi. Karena ternyata harta kekayaan di bumi bukan kekayaan sejati. Karena apa? Nengat dan karat merusakannya. Nengat, Bapak Ibu tahu? Nengat itu binatang yang makan. Dia boleh dikatakan boleh kayak sekelompok butterfly ya. Maksudnya rumpunnya gitu loh, dia makan. Belum merayap. Ya Bu ya. Belum lagi apa? Karat. Gitu. Dan yang lebih parah lagi bahwa Alkitab mengatakan pencuri membongkarnya dan merusak. Makanya jangan heran rumah-rumah yang dikategorikan orang kaya itu diincar oleh para pencuri. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah mengatakan. Duh Pak Pendeta kalau begitu saya nggak mau bagus-bagus rumah saya, nanti diincar. Saudara, bentuk apapun kita memproteksi diri kita, tapi kalau kita masih terfokus kepada harta kita, setiap hari kita akan ketakutan. Datang beribadah di tempat ini Priscilla, lagi menyembah Tuhan, lagi nyanyi tadi bahwa Tuhan juga. Terus kakinya dia bilang, aduh, berangkas di rumah ditutup nggak ya? Aduh, lemari kayaknya kebuka. Jadi dia nggak nyanyi lagi. Sementara menyembah Tuhan, fokusnya kepada berangkas di rumah. Lagi menyembah Tuhan, fokusnya kepada lemari di dalam rumah. Jadi nggak fokus. Karena apa? Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Katakan itu bukan saya. Itu bukan saya. Katakan yang kencang, itu bukan saya. Itu bukan saya. Bilang kanan kiri, hei, itu bukan kamu. Amin, amin. Itu bukan kita. Tapi itu yang disono. Orang-orang yang hati dan matanya hanya tertuju kepada harta kekayaan. Dia tertuju kepada harta yang bersifat tidak kekal. Akan tetapi, harta kekayaan di sorga kekayaan sejati, nengat dan karat tidak akan merusaknya. Bahkan pencuri tidak akan bisa membongkarnya dan tidak bisa mencurinya. Katakan amin. So pilih mana? Kekayaan di bumi, nengat dan karat merusakannya, pencuri membongkar dan mencurinya, atau kekayaan di sorga, nengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Pilih mana? Aku dua orang. Pilih mana? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Gitu, Pak. Next slide.
Tuhan Yesus tidak membenci orang kaya jujur. Tetapi yang Yesus benci adalah orang kaya yang sombong. Saudara, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Bapak pendeta ngomong uang bukan segala-galanya, tapi sekarang mau makan aja harus beli. Tapi uang bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh uang. Yang segala-galanya harusnya Yesus Kristus yang memberikan uang itu pada kita. Katakan amin. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, dan seterusnya. Jadi berubah ya lagunya. Dialah segalanya, bukan harta yang segalanya. Karena apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita harus memiliki harta yang lebih baik dan menetap sifatnya. Itulah kekayaan sejati yang bersifat kekal di surga. Ibrani 10:34 bilang begini. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ini orang kaya yang rendah hati. Artinya, meskipun dia punya harta dirampas ataupun dia mengalami penderitaan, dia tidak merasa kehilangan. Karena kenapa? Karena dia tahu dia sudah memiliki harta yang bersifat kekal dan menetap sifatnya. Amin. Amin. Sama seperti kita. Ketika kita menyadari bahwa saya sudah punya harta yang bersifat kekal, yang menetap sifatnya, and every day kita menabung setiap hari untuk kerajaan Allah. Kebaikan, kebajikan, kemurahan, bahkan hal-hal yang benar-benar kita lakukan untuk kerajaan Allah, kita sedang menabung untuk kerajaan Allah. Untuk apa? Untuk kita akan menuai kekayaan sejati itu. Katakan amin. Hari ini kita sedang menabung di kerajaan Allah. Dalam kesibukan lainnya kita memutuskan untuk datang beribadah. Kita fokus kepada Tuhan, terkoneksi dengan surga, kita klik dengan hatinya Tuhan. Kita sedang menabung bagi kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. So tidak ada yang sia-sia datang beribadah hari ini, karena kita sedang menabung bagi kerajaan Allah. Kalau kita akan menuai itu sebagai bentuk kekayaan sejati yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Orang menderita. Banyak hamba Tuhan tadi, Ibu Gembala bersaksi. Itu bentuk penderitaan, Bu. Ya dong. Perbaiki seng. Ibu Gembala kecil-kecil, ketika dihempas angin, puff, itu bisa terhempas. Bisa jatuh ya, Bu. Itu bagian dari penderita. Tapi Ibu melakukan dengan penuh sukacita karena Ibu tahu Ibu sudah memiliki harta yang bersifat kekal. Ibu sudah mengerti, memahami bahwa ada harta yang bersifat tetap, yaitu kekayaan sejati di surga yang kekal. Amen. Kalau kita ketakutan setiap hari, hanya memikirkan harta kita, itu yang Tuhan gak mau. Karena firman Tuhan bilang, di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Hati ini adalah pusat kehidupan. Yang mendrive atau yang menyetir kehidupan kita adalah hati. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Amin. Amsal 6:23 jelas mengatakan demikian. Amsal 3 ayat 16 lagi lebih jelas lagi tentang hati. Belum lagi yang firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi gak perlu cari obat-obat, mana obat yang manjur ya, mana herbal yang manjur. Yang manjur itu adalah hati yang gembira. Kalau engkau hatimu sudah gembira, ketika engkau makan obat herbal, lebih mantap lagi. Amin. Tapi untuk apa engkau cari herbal untuk kurus kayak saya gini? Ibu Nuri bilang kemarin, Pak agak kurusan ya. Terus saya bilang, itu di foto, Bu. Karena diedit ya, dirampingkan. Di flyernya saya lihat, istri saya bilang, kok Pak kamu kurus? Saya bilang, puji Tuhan. Segala macam saya sudah minum Bapak Ibu. Tapi namanya hati sukacita, babi makan terus, Bu. Di sini ada kan habis ini.
Wow. Pendeta kepala terkadang begitu. Habis pelayanan di mana? Kayak kemarin saya pelayanan di Globe. Habis itu turun di bawah. Restoran kayak Hong Kong itu. Saya bilang, ya Tuhan, bawa lagi dalam pencobaan. Tapi enak. Walaupun habis makan minum obat, Bu. Di mobil saya itu sudah ada obat. Dari darah tinggi sampai kolesterol ada, Bu. Karena kenapa? Walaupun saya teging dalam nama Yesus, darah saya sudah seperti itu. Ya kan? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya ingat dulu ada senior saya, itu tidak mau ke dokter, dia paling anti dokter. Gak mau minum obat. Dia teging semua, dalam nama Yesus. Suatu waktu, dia menyerah. Akhirnya ke dokter juga. Karena kenapa? Dokter itu kan perpanjangan tangan Tuhan juga. Terus bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang jadi dokter? Terus kita berdoa dalam nama Yesus, jangan ke dokter. Kasihan mereka kuliah. Iya kan? Anak-anak Tuhan, banyak kok anak-anak Tuhan jadi dokter. Sebelum mereka obati, mereka berdoa. Saya pernah alami, oh Pak Pendeta ya, yuk Pak kita berdoa. Sebelum dia dia periksa, dia doa dulu. Kita doa. Terus kita dari rumah teging-teging, saya nggak mau ke dokter, saya nggak mau ke dokter. Tapi ngeliat ada orang nggak ya, baru pergi diam-diam. Pokoknya tubuh ini nggak boleh kena pisau operasi. Yang dia mau operasi di Singapura. Ada hamba Tuhan seperti itu. Saudara, hidup ini tidak usah munafik. Kalau kita jaga hati kita, engkau gembira, plus engkau makan makanan yang sehat. Babi yang sehat maksudnya. Babi kan masih baru sehat ya. Tetap masuk dia. Tetap masuk dia. Jangan kita hempaskan dia. Karena dia 4 sehat 5 sempurna. Sorry, ini bukan bicara babi ya. Ini bicara firman Tuhan. Ada orang Manado di sini? Banyak. Oh banyak. Menurut pendeta sana golojo. Sorry, saya bukan golojo, tetapi suka makan. Nah, hatimu harus gembira. Jadi ketika engkau makan sesuatu, engkau gembira, engkau tidak ketakutan. Amin. Yes. Meskipun tiap pagi minum amlodipin. Saya minum tiap pagi karena sudah sebegitu, darah saya sudah seperti itu. Sudah hampir 14 tahun saya minum. Karena kalau saya tidak minum, secara biologis ada darah tinggi. Saya tidak tahu karena kan saya mengajar, saya khotbah. Pengkhotbah itu darahnya itu tidak terkontrol Bapak Ibu. Betul ya Bu ya? Beda dengan petani. Capek lebih beda Bu. Saya dosen mengajar dari S1 sampai S2 saya mengajar. Dokter bilang tingkatan stres Bapak justru ada di mengajar dan di berkhotbah itu. Darahnya. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan tengking-tengking, darah turun. Maksudnya kita tengking tapi beriman, bekerja. Karena iman tanpa perbuatan hakikat mati. Nah, kalau hati kita berkata, aku sehat, yes, kamu sehat. Amin. Ke pasar, ini contoh ya Bu ya, ke pasar. Pulang pasar, tangan gatal. Langsung dia bilang, tadi saya bertemu dengan siapa ya? Kayaknya dia sentuh saya tadi. Kok jadi gatal-gatal? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ibu sudah berpikiran negatif bagi orang lain. Banyak yang begitu. Apalagi sekarang zaman belum sepenuhnya pulih pandemi. Kita jadi curiga satu dengan yang lain. Dulu batuk sedikit, kenapa? Air putih, air panas, air hangat. Sekarang batuk. Dulu kalau bersin, Hansi, kita bilang bless you. Amin. Coba sekarang bersin. Hansi, udah ada super pasar. Semprot. Semua ketakutan. Banyak orang bertanya, Pak Stephen, kenapa sudah nggak pernah pakai masker? Selain saya sudah booster, sudah 3 kali dengan booster. Puji Tuhan, Tuhan ampuni mulut ibu. Saya tidak pernah Tuhan izinkan kena COVID sampai hari ini. Puji Tuhan.
Padahal saya berkhotbah banyak, Bu, di saat orang meninggal, tapi bukan karena COVID. Terakhir saya di rumah sakit Elizabeth itu rumah sakit COVID, tapi kesana memang sudah lengkap, udah kayak alien, udah kayak robot, ya kan? Masker 2, face shield, sarung tangan. Ini berkhotbah atau pantomim ini? Jadi saya berkhotbah dan sarung tangan, saya ketawa, saudara, saya ketawa sendiri. Lihat tangan saya pakai sarung tangan berkhotbah. Kadang-kala ngos-ngosan pakai masker 2, baru 5 kali pasang, usah. Belum lagi keringatnya luar biasa karena panasnya face shield. Begitu tersiksanya. Ditambah hati lagi panas, maka selesai sudah. Mau pakai makeup tingkatan apapun tetap luntur secepatnya. Tapi kalau hatimu gembira, tetap ada sukacita. Amin. Amin. Kumpulkan harta kekal di sorga. Ya, next slide Bapak Ibu. Ya, nah Tuhan membenci orang kaya yang sombong, yang tidak tahu diri. Kenapa orang kaya tidak tahu diri? Karena harta itu Tuhan yang punya. Yang setuju katakan amin. Tuhan yang kasih, titipan Tuhan. Suatu saat Tuhan bisa ambil. Ada orang kaya raya saya baca, ketika dia duduk di Texas, hanya nggak sampai 5 menit, triliunan dia habis karena dia main judi di Texas. Nggak sampai 1 menit Bapak Ibu, selesai. Belum lagi dia salah pergunakan harta-harta tersebut. Dan banyak orang mencari harta, segala macam cara mereka lakukan. Loh, mati. Kau pakai tisu ya? Gak usah, dia gak bersin. Pakai tisu. Jangan, dia udah sembuh, jangan kasih tisu. Sampai di mana tadi? Nah saudara, banyak orang mau cari harta, pakai pesugihan segala, ke dukun lah, ke gunung lah. Yang disum juga dengarkan. Semua mereka mencari itu. Padahal itu adalah fana, tidak akan pernah dibawa mati. Amin. Meskipun ada orang Kristen, bapaknya meninggal, waktu hidup gak pernah pakai pantofel mahal-mahal. Pantofel tahu? Sepatu. Ya. Pakai sepatu yang harga mahal gak pernah pakai. Tapi waktu mati, harga 2 juta dibeliin, taruh dalam peti. Selama dia hidup, bapaknya tidak pernah pakai jas dan dasi, ke gereja pun tidak. Tapi waktu meninggal, dibelikan jas yang mahal dan dasi. Pendeta bilang, so what gitu loh. Terus kenapa emang berdampak bagi orang mati pakai pakaian mahal, sepatu mahal? Gak. Yang parah lagi, ada yang taruh Alkitab dalam peti. Kenapa taruh Alkitab? Biar di surga baca Alkitab. Karena kenapa? Gak pernah baca Alkitab dia Pak Pendeta. Jadi biar ada di sana dia baca Alkitab Pak Pendeta. Biar malaikat yang ajar bacakan dia A tambah AB. Haleluya. Kayak orang Manado kan. T tambah Oto, P tambah Ipi, topi baca Capeo. Yang lain gak tahu. Baca ini. Ada tulis margarin. Baca, wah gampang. Tiap hari Natal itu selalu ada di rumah kami. Baca, dia baca mentega. Tulisannya margarin, dia baca mentega. Jadi kami taruh Alkitab, biar dia diajarkan membaca Alkitab sama malaikat di surga. Hei, ini salah. Ini salah. Ya. Belum lagi banyak cerita-cerita untuk memanjakan diri. Ya, memanjakan diri. Orang sudah meninggal, dibikinin dari kertas-kertas ratusan juta harganya dan seterusnya. Saudara, jangan seperti itu. Yang Yesus kehendaki adalah yang rendah hati, dan dia pasti akan bertolak
belakang dengan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Amin. Justru harta dia pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Wahyu berkata begini. Wahyu 3:17 bilang begini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa melarat dan miskin, buta dan telanjang, Tuhan mengecam orang-orang yang ada di Laodikia. Ayat ini. Tuhan mengecam. Kenapa? Mereka beranggapan mereka punya apa-apa, kaya. Tetapi di mata Tuhan mereka melarat, miskin dan telanjang. Ngeri. Bayangkan kalau di mata Tuhan kita ini miskin, melarat, dan telanjang, tidak ada apa-apa. Tetapi dunia bilang, kau miskin, engkau tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang miskin, karena sesungguhnya engkau yang mempunyai kerajaan Allah. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Amin. 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 Biar saja orang mau bilang apa saya dan saudara, tetapi hati kita selalu mengangkat kepada Tuhan. Kita yang punya kerajaan Allah. Amin. Amin. Next slide. Saudara yang berkati Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan. Jangan menjadi budak harta, tapi jadikanlah harta itu budak kita. Jangan bingung dulu. Ya. Jangan kita menjadi budak harta. Hati kita disetir oleh harta. Bahkan cuma gara-gara harta putus hubungan adik kakak, putus hubungan anak dan orang tua, putus hubungan mertua dan anak mantu, putus hubungan para pelayan Tuhan hanya karena harta. Itu namanya kita menjadi budak harta. Tetapi jadikanlah harta itu budak kita. Apa maksudnya? Kitalah yang berkuasa sepenuhnya mengatur harta kita. Amin. Amin. Kalau kita menjadikan harta itu ya sebagai budak kita, itu artinya kita yang mengatur harta kita. Kita pakai untuk keluarga kita. Keluarga kita sudah cukup berlebihan, kita pakai untuk pelayanan di PD Priscilla. Kita pakai pelayanan penginjilan di daerah-daerah. Kita pakai pelayanan untuk janda-janda, duda-duda, fakir, miskin, anak yatim piatu. Semua harta kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau kita pakai itu, maka kita bukan budak harta, tapi harta justru dari budak kita. Kita yang atur harta itu. Amin. Amin. Sama seperti konsep budak bangsa Israel zaman dulu. Ketika dia sudah dibeli, karena di pasar Israel dulu, orang berdiri, sini tuannya. Sudah gak berguna budak itu, dijual di pasar. Dan ketika ada orang bilang, kayaknya saya bisa pakai lagi dia 2 tahun untuk pakai di kebun saya. Dia beli. Ketika dia beli, habislah haknya. Budak itu tidak ada hak, yang ada hanya kewajiban. Zaman itu. Jadi kewajibannya hanya apa? Kerja. Tidak boleh bersuara. Hanya boleh kerja. Gak ada hak. Sama sekali dihapus. Saudara, bayangkan kalau harta kita atur sedemikian rupa, dia tidak boleh bicara, kita yang bicara pada dia. Amin. Kamu saya utus ke Kalimantan, bantulah orang-orang di pedalaman penginjilan. Kamu saya utus di pedalaman Papua, kamu saya utus di pedalaman Sumatera, pedalaman Jawa, pedalaman NTT. Kemudian para penginjil, kita berbagi berkat. Hamba-hamba Tuhan kita berbagi berkat. Sama seperti PD Priscilla. Setelah kita dapatkan berkat rohani, di meja sudah tersedia berkat jasmani. Amin. Amin. Tepuk tangan dong. Ya kan? Kan pendeta juga pulang babungkus. Oh enggak ya? Bercanda. Jadi itu tidak boleh Bapak Ibu kita menjadikan harta itu sebagai harta menjadi dia memperbudak kita. Enggak boleh. Kita harus ya harta itu harus menjadi budak kita. Kita atur sedemikian rupa. Ya, dan pada akhirnya PD Priscilla akan terus panjang perjalanannya. Uang bukan segala-galanya, tetapi segalanya butuh uang. Tetapi kalau kita tempatkan Yesus segala-galanya,
maka perkara kecil bagi Yesus untuk terus memberkati Peri Priscilla ini. Perkara kecil. Yang paling besar berkat kita adalah bangun pagi. Kita masih bernafas. Itu berkat yang paling besar. Amin. Pagi-pagi semua kita bangun pagi. Coba bayangkan itu sudah tidak bernafas. Langsung keluar di berita WA. Mohon perhatian. Kembali panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Seorang ibu dengan perawakan cantik, lipstiknya luar biasa, alisnya mantap, rambutnya cetar membara. Semua kemolekannya hilang diterpa angin. Orang tidak akan ingat lagi. Amin. Tetapi orang yang memuliakan Tuhan akan dikenal. Tapi kalau kita molekkan tubuh kita dengan harta yang fana, selesai sehari doang. Amin. Tidak akan diingat orang. Maka gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Amin. Amin. Maka kita jangan mau diperbudak harta. Kalau kita mau mati meninggalkan nama baik. Tapi kita atur harta kita untuk menjadi berkat. Saya pakai kata, jadilah alat berkat Tuhan. Maka mati masuk surga, nama kita dikenang baik. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, next. Kekayaan sejati kita bisa dapatkan melalui apa? Jangan menjadi orang tamak. Menghindari ketamakan. Kita akan peroleh kekayaan sejati. Nanti sebentar apa itu kekayaan sejati? Menghindari sikap ceroboh. Menghindari sikap egois. Jangan menjadi orang tamak. Jangan. Ya, berdagang. Silakan, Tuhan tidak melarang engkau cari untung. Tapi jangan terpusat kepada keuntungan. Amin. Contoh. Hari ini saya bisa dapat 100.000. Berarti besok 200.000 bisa dong. Dapat besok 200. Berarti besoknya lagi dapat 300. Dia kejar terus keuntungan itu. Akhirnya menjadi pembohong yang akut. Apa itu? Begini. Contoh ini. Berapa ini harganya? 1.000. Dia jual 2.000. Terus dia bilang begini. Sungguh mati Bapak. Saya tidak ada ambil keuntungan di sini. Itu sudah pokok yang saya jual. Padahal dia jual 2.000. Pokoknya 1.000. Dia bilang pokoknya sudah pokok. Saya ngambil keuntungan lagi. Padahal dia sudah dapat 100% keuntungan. Tuhan sedih melihat itu. Amin. Tapi kita anak-anak Tuhan. Jual saja. Punya keuntungan. Tapi kita tidak tamak. Karena kenapa? Keuntungan pun kita pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk memberkati anak-anak Tuhan. Itu baru betul. Amin. Dan kemudian Bapak Ibu, jangan ceroboh. Sifatnya ceroboh. Sudah dosa? Enggak peduli. Hantam. Yang penting aku kenyang. Hantam. Yang penting aku pakai baju-baju bagus. Ceroboh dalam hidup. Dan yang lebih parah lagi, egois. Semua maunya dia, bukan maunya Tuhan. Pokoknya Tuhan, yang saya mau. Kalau dia sudah bilang pokoknya yang saya mau, berarti sudah tidak ada saran lain lagi. Contoh Peri Priscilla misalnya nih, contoh bikin Natal. Terus tiba-tiba ada yang bicara, pokoknya saya mau bikin begini. Boleh nggak ada ide lain? Boleh nggak ada ide lain masuk? Sudah nggak boleh. Karena pokoknya saya mau. Apalagi kalau Betawi banget. Pokoknya gue mau. Waduh, bibirnya sampai begitu lagi. Gue mau. Buset ya. Tapi di sini nggak ada. Katakan amin. Ibu Gembala bilang di sana ada. Tapi percayalah, biasanya di sana sini ada. Tapi di sini tidak ada. Amin. Nah, kenapa Mas? Kenapa? Kita harus menghindari ketamakan. Jangan rakus, jangan tamak. Jangan ceroboh dan jangan egois jadi orang. Tapi jadilah orang yang rendah hati. Terus kemudian, kita sebagai orang percaya, perhatikan Bapak Ibu, harus memahami arti kekayaan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus agar kita mengalami kebebasan dari ketamakan, kecerobohan, dan egoisme. Dan kita menjadi pribadi yang memiliki kekayaan sejati. Kalau kita menghindari ini, so welcome untuk kita datang kepada pintu masuk memiliki kekayaan sejati. Apa itu kekayaan sejati?
Satu, yang pertama. Next slide. Yang pertama adalah, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kaya iman. Kaya iman. Amin. Katakan, aku kaya iman. Lagi dong, aku kaya iman. Haleluya. Saudara, Yakobus 2 ayat 5 bilang begini. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Saudara, saya dan saudara, kita semua ini Tuhan sudah pilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia, tapi sesungguhnya kita adalah orang yang kaya dalam iman dan bahkan dapat bonusnya mewarisi kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dahsyat, amin. Bukan hanya menjadi kaya iman, tetapi firman Allah berkata kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Keren nggak? Bilang kanan kiri, keren dong. Amin. Jadi jangan lupakan waktu beribadah Priscilla, karena kita akan masuk pada konsep kekayaan sejati. Kita orang yang kaya iman. Amin. Terus plus tinggal di Pondok Indah, kaya iman, harta banyak, rendah hati, luar biasa. Amin. Tidak akan terbengkalai pelayanan itu. Ya. Tapi juga jangan cepat percaya kepada banyak-banyak orang. Ya, banyak juga yang sering ada, mungkin mereka bilang saya mentornya. Pak Pendeta, di rumah saya proposal itu sudah numpuk, ada ratusan Pak Pendeta. Ini bagaimana Pak Pendeta? Saya bilang begini, apa yang menjadi doa Bapak prioritas? Amin. Tidak semua Bapak bisa penuhi, tetapi apa yang Tuhan gerakkan, itu Bapak bertindak. Oh, terima kasih Pak Pendeta. Jadi terkadang juga saya nggak tahu, mungkin berapa banyak mungkin datang ke Bu Nuri misalnya. Karena apa? Sudah cantik, baik hati. Ya, tapi PK-nya tetap sama Ibu ya. Nggak tambah gitu. Ya, baik hati. PD Priscilla, ada Ibu Juju, ya mana Ibu Juju tadi? Ibu Juju di belakang. Semua gitu. Akhirnya orang-orang manfaatkan. Ini yang harus kita jeli, harus peka. Orang Kristen kaya rendah hati harus punya kepekaan juga. Tidak semua pintu rumah dia buka untuk mari. Tetapi Tuhan juga berikan hikmat dari surga. Amin. Ya, supaya engkau tidak menyalahkan diri. Aduh, kenapa ya, gimana ini? Gimana? Akhirnya tersiksa sendiri. Akhirnya jadi gak berani keluar rumah. Karena apa? Pas buka pintu, 10 sudah antri. Aduh, ada mereka lagi. Kita bisa bawa diri sebaik-baiknya. Amin. Kaya iman. Saudara diberkati Tuhan. Orang yang kaya iman di masa pandemi ada satu keyakinannya bahwa aku bisa melewati pandemi ini. Pandemi ini bagaikan terowongan. Contoh terowongan yang masuk Pondok Indah itu. Ya, yang dari ujung sana masuk sini kan. Pertanyaan saya, berapa lama kita ada di terowongan? Tuh, jawab. Berapa lama kita jalan di terowongan? 1 jam? 1 menit? Tergantung ya. Enggak, normalnya 10 menit. Bahkan 10 detik pun pasti bisa. Artinya bukan perkara berapa lamanya, tetapi perkaranya adalah kita pasti keluar dari terowongan itu. Pandemi ini bagaikan terowongan. Kita sedang ada di terowongan pandemi. Tapi yakinlah, suatu kali kelak kita pasti keluar dari terowongan pandemi ini. Kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Karena kenapa? Karena kita kaya iman. Iman kita luar biasa. Kita bekerja, kita bertindak, maka Tuhan berkati kita. Dan orang yang kaya iman selalu mendapatkan kredibilitas atau mendapatkan kepercayaan. Dia di kantornya dapat kepercayaan. Dia ada di gereja pelayanan dapat kepercayaan. Dia tidak perlu cari muka karena mukanya ada di sini. Jadi tiap pagi dia tidak perlu, mana muka saya? Cari muka. Cari muka ke bos, cari muka ke gembala. Semua konsepnya cari muka. Karena kenapa? Imannya tidak tulus kepada Tuhan. Dia miskin iman. Tapi orang yang kaya iman, dia yakin akan memperoleh kepercayaan. Amin.
Dia raih kepercayaan dari Tuhan. Dia bawa kepercayaan itu di kantor. Dia dipercaya oleh bos. Dia bawa kepercayaan dari Tuhan di tempat pelayanan Peri Priscilla. Dia diberkati Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, kaya apa Bapak Ibu? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kaya kemurahan. Kaya kemurahan. Kemurahanmu lebih dari hidup. Amin. Kaya kemurahan. Bapak Ibu, kemurahan bukan berarti murah hidup kita. Kelemah lembutan bukan berarti lemah hidup kita. Tetapi orang yang lemah lembut dan murah hati, dialah justru orang yang tegas. Amin. Dia justru orang yang penuh kasih. Alkitab bicara 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai pencobaan penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini jemaat di Makedonia. Mereka orang bilang miskin, kategori susah, tapi mereka kumpulkan harta mereka untuk bantu pelayanan yang ada di Yerusalem. Itu kehidupan jemaat yang ada di Makedonia. Ayat ini dipuji mereka oleh Rasul Paulus. Selagi kalian dicobai, cobaan yang berat dan berbagai macam penderitaan, tapi kalian tetap sukacita. Dan bahkan kalian mengumpulkan harta-harta. Dan kemudian mereka bagi kepada jemaat yang ada di Yerusalem yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka Rasul Paulus berkata kepada mereka, justru kalian kaya dalam kemurahan. Amin. Amin. Saya berulang kali mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Karena kami melakukan kemurahan yang sama. Sebagai seorang pendeta, seorang gembala, seorang dosen teologi, melakukan kemurahan kepada banyak orang, termasuk mahasiswa, jemaat yang kami layani, marginal, kaum papa, miskin dan tidak berdaya. Kami melayani bukan cari uang, untuk apa di tempat itu, tapi justru kami melayani mau cari jiwa untuk diselamatkan, bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan gantikan dengan kemurahannya kepada saya. 2021 kemarin, 11 Desember saya lulus sebagai seorang sarjana doktor teologi. S3 saya selesai. 2018 masuk kuliah S3. 2021 saya selesai. Agustus kemarin, 27 Agustus saya diwisuda dengan gelar doktor teologi. Hari Kamis kemarin saya berulang tahun, 46 tahun, 22 September. Saya ngomongin bukan harus dapat kado, hanya kasih tahu aja. Ya. Kemurahan Tuhan saya dapatkan. Saya punya tulisan pribadi berkomitmen bahwa umur 45 tahun saya sudah selesai pendidikan tertinggi dalam akademik, yaitu S3 atau doktor. Puji Tuhan, umur 45 tahun. Itu Tuhan dengan kemurahannya saya dapat itu. Dan bagi saya, sukses itu adalah proses, bukan hasil. Keberhasilan itu proses, bukan hasil. Orang Kristen yang memiliki kekayaan kemurahan, dia terus berproses, selalu mendapatkan manis kudengar, selalu mendapatkan sukacita melimpah, selalu mendapatkan penghiburan dan damai sejahtera. Karena kenapa? Dia kaya dalam kemurahan. Dia walaupun mungkin susah, tapi ketika dia melihat saudaranya susah, biar dia berbagi sedikit, tetap dia berbagi. Amin. Amin. Kami lakukan Bapak Ibu. Saya sedikit kesaksian. So waktu kami masih tinggal di Priuk, kami kontrak di Priuk. Sekarang kami tinggal di rumah pemerintah, di rusun tepatnya. Pernah suatu waktu ada seorang pengemis tua ketok pintu rumah kami. Mau masih ingat? Kemudian kami benar-benar lagi dalam kekurangan. Tapi Tuhan menggerakkan. Dan kami pergi dengan sukacita. Padahal itu seharusnya kami pakai untuk kami bisa makan mungkin selama 2-3 hari. Tapi kami berbagi loh. Singkat cerita. 2 jam kemudian ada orang yang telepon untuk datang kita ngobrol, dan akhirnya Tuhan gandakan berkali lipat ganda apa yang kami berikan. Gembala-gembala, para pendeta pelayan Tuhan pasti mengalami. Termasuk Peri Priscilla sudah berapa kali mengalami itu berkat kemurahan.
Jadilah orang yang kaya kemurahan. Orang yang kaya kemurahan, dia tidak pernah pelit dalam hidupnya, tetapi dia palit seperti marga saya palit. Amin. Ya, dia tidak pelit, tapi dia murah hati. Amin. Dia murah hati. Yang terakhir, yang ketiga, kekayaan sejati yang ketiga adalah kaya akan kebajikan. 1 Timotius 6 ayat 18 bilang begini, peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ternyata kekayaan sejati yang saya dapatkan di dalam Alkitab yang ketiga adalah kaya kebajikan. Kebajikan itu equalnya atau sama dengan kebaikan. Orang yang memiliki kekayaan kebajikan, dia orang yang bijak, dia orang yang baik. Dan dia melakukan firman Tuhan, katakan dalam Matius 5 ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya dan kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang, supaya mereka memuliakan Bapamu di surga. Hendaklah terangmu bercahaya dan kebaikanmu diketahui oleh orang banyak. Kebaikan tidak akan pernah membawa kita ke surga. Kebaikan tidak akan menghapus dosa kita. Tetapi ketika kita terima keselamatan, wajib untuk berbuat baik. Itu maksudnya. Jadi kita berbuat baik bukan supaya untuk masuk surga. Salah. Kita masuk surga, percaya Yesus sungguh-sungguh dan berlaku baik dalam kelakuan sifat kita, dan kemudian melakukan kebaikan. Itu maksudnya. Amin. Amin. Kita suka memberi dan suka membagi. Angkat tangan yang mau memberi dan membagi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Diwujud nyatakan dalam mengembalikan berkat Tuhan dalam bentuk persembahan kolektan, persembahan kasih dan perpuluhan, dan juga memperhatikan hamba-hamba Tuhan, orang-orang susah yang layak untuk memang engkau tergerak kemurahan berbuat kebajikan. Kesimpulan firman Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan mengejar harta di bumi atau harta duniawi yang bersifat fana, tapi kejarlah harta kekayaan sejati yang bersifat kekal di surga. Apa itu kekayaan sejati? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kaya iman, kaya kemurahan, kaya kebajikan. Selamat menikmati kekayaan sejati, selamat mempraktekkan kekayaan sejati. Jadilah pribadi kaya surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
melarang kita untuk menjadi orang kaya. Justru Tuhan berkati kita. Tuhan berkati kita. Kalau Tuhan izinkan kita menjadi orang kaya, jadilah orang kaya yang rendah hati. Jadilah orang kaya juga yang kaya dalam iman, kaya dalam kemurahan, kaya dalam kebajikan. Dan jangan tunggu menjadi orang kaya baru engkau bisa berbagi dan berbuat baik dan suka memberi. Firman hari ini mengajarkan saya dan saudara bahwa ada harta kekayaan sejati yang kita bisa dapatkan di surga yang kekal untuk kita bisa praktekkan di dunia ini, yaitu kekayaan iman. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan sudah memilih saya dan saudara yang dianggap hina oleh dunia, yang dibilang miskin oleh dunia, tapi sesungguhnya kita kaya dalam iman dan mewarisi kerajaan Allah. Dan meskipun mungkin engkau dalam kekurangan, engkau masih bisa memberi, engkau masih bisa berbagi, engkau kaya dalam kemurahan. Dan ketika engkau juga bisa memperhatikan para pelayan gereja ataupun persekutuan doa Priscilla ini, engkau juga memiliki kekayaan kebajikan yang suka memberi dan suka membagi. Jadilah orang yang memiliki kekayaan sejati tersebut. Dan itu tidak akan pernah ngengat dan karat merusaknya. Dan itu tidak akan pernah dibongkar dan dicuri oleh para pencuri. Karena kekayaan iman, kekayaan kemurahan, kekayaan kebajikan itu sifatnya kekal di surga yang kekal. Milikilah itu, saudara-saudara. Dan hari ini kita sudah terima berkat Tuhan firman Allah. Dan engkau mengaminkan untuk mau hidup dalam konsep memiliki kekayaan sejati. Angkat kedua tanganmu kepada Bapa di surga. Izinkan saya berdoa untuk Bapak dan Ibu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjamahkan umat-Mu di tempat ini, Tuhan yang menganugerahkan kekayaan iman, Tuhan yang menganugerahkan kekayaan kemurahan, Tuhan yang menganugerahkan kekayaan kebajikan dalam nama Yesus. Miliki itu dan jadilah terang Yesus Kristus. Praktekkanlah itu dalam hidup. Siapa yang mengalami sakit penyakit hari ini, dalam pergumulan, izinkan saya berdoa. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan engkau terima hari ini. Jangan bimbang hati. Percaya engkau disembuhkan. Hari ini kau berkata, usahaku, bisnisku tidak lancar, keuanganku tersengat, terganggu. Izinkan saya berdoa. Dalam nama Yesus, terimalah pemulihan ekonomi daripada Tuhan Yesus Kristus. Ekonomimu dipulihkan, keluarga dalam nama Yesus. Bisnismu dipulihkan Tuhan, perusahaanmu dipulihkan Tuhan. Engkau diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dan ingat, jadilah berkat Tuhan. Engkau berkata hari ini, aku memiliki masalah. Angkat kedua tanganmu dan izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam nama Yesus, terimalah penghiburan, terimalah kelegaan, terimalah kekuatan daripada Tuhan Yesus. Tuhan bereskan segala sesuatunya dalam nama Yesus. Dan berlancarlah berkata, aku punya Tuhan yang besar, bukan masalahmu yang besar. Engkau bisa berdiri di atas masalahmu, bukan masalah yang berdiri di atasmu. Maka engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus berkati semua orang-orang di tempat ini. Ibu Lori sebagai koordinator PDP Priscilla, Ibu Cucu, semuanya pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati yang melayani hari ini, WL Singers, WL pemain musik, operator LCD, bahkan yang ada di Zoom sekalian. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang di Zoom juga Tuhan lawat semuanya dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya PDP Priscilla berdirinya terang Yesus Kristus menjadi mercusuar dari tempat ini. Terpancarkan kasih Kristus menjadi kakirian di tempat ini, memancarkan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara pada kami. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Dan orang-orang yang berulang tahun hari ini, Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan Yesus anugerahkan kesehatan, kekuatan, hikmat marifat yang daripada Tuhan. Keluar masuk mereka ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Segala sakit penyakit,
keluar dari dalam kehidupan. Mereka dihindarkan dari segala maut, kecelakaan apapun bentuknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang berhari ulang tahun bulan ini Tuhan berkati di PD Priscilla ini. Dan pada akhirnya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat hari Kamis. Tuhan, terima kasih hambanya Pendeta Stefan sudah menjadi berkat bagi kita semua. Saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Kita semakin dipercaya menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh semakin hari semakin meningkat. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta supaya Elizabeth akan membantu kita di dalam bawa persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Kami taruh, kami tanam dalam roh hati kami dan menjadi rema dan kami akan mengerjakannya Tuhan. Kami percaya Kau menjadi penolong kami. Yang masuk di dalam persembahan kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sudah terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau menyalurkannya Tuhan. Pekerjaan Tuhan, nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama katakan amin. Kita pujian kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lindungi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup menolong saya. Ku mendapat tanpa kasih Yesus mengatakan, dan hatiku takut menggantung. Yesus melayani Tuhan dengan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dengan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dengan sesama lebih sungguh. Terima kasih tersedia persembahan dari saudara sekalian. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan nanti Ibu kasih Ibu Sunaryati akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Nanti setelah doa syafaat akan ada pengumuman setelah itu doa berkat. Nah, pada saat sebelum doa berkat akan didoakan yang berulang tahun sepanjang bulan September. Walaupun yang mendoakannya juga berulang tahun, ya, kelihatannya juga berulang tahun 22 September kemarin. Ya, jadi yang berulang tahun sepanjang bulan September ini, silakan nanti setelah pengumuman langsung berdiri untuk mendoakan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan beribadah Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Bapak Pendeta Stefan Tuhan, biar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan mensampaikan Tuhan, memberikan Tuhan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Karena firman mengatakan Tuhan, kalau kami mengenal kebenaran, maka kebenaran ini memberikan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai Tuhan Bapak Pendeta Stefan lebih lagi Tuhan Yesus, menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kesempatan dia Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati keluarganya Tuhan, memberkati anak setia Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan, yang sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk PD Priscilla Tuhan.
dan juga Bu Cucu dan semua Tuhan, para pengurus ya Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Wadah ini PD Priskila untuk memenangkan jiwa-jiwanya Bapak. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, yang lemah sudah Kau kuatkan Tuhan, yang berbeban berat Kau lepaskan Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, yang terikat Kau bebaskan. Saya mengucap syukur Tuhan, dan bahkan Tuhan maaf-Mu Tuhan, baik yang di sini maupun yang di YouTube Tuhan, di Instagram Tuhan, di Facebook, semuanya Tuhan Yesus sudah Kau kuatkan Tuhan. Dan kami Tuhan diberikan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Inilah Tuhan Yesus kekayaan yang sejati ya Bapak. Itu kekayaan iman, kekayaan kemurahan Tuhan, dan kekayaan kebajikan Tuhan. Semuanya ada di dalam kehidupan kami ya Bapak. Bagi jemaat-Mu Tuhan, bahkan Tuhan janji-Mu Tuhan, kami lebih daripada pemenang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur ya Bapak. Biar PD Priskila ini Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi terang Tuhan. Manapun Tuhan, biar Tuhan Yesus jiwa-jiwa semakin ditambah-tambah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan Maruf Amin Tuhan, yang telah menjadi pemimpin di negeri ini Tuhan. Engkau memberikan Tuhan yang takut akan Engkau ya Bapak. Biar setiap kebijakan yang diambil semua adalah kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk para MPR, DPR, dan juga TNI, Polri, semuanya Tuhan, dari pejabat-pejabat dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Biar Indonesia Tuhan dipulihkan Tuhan Yesus. Indonesia dilalukan dari krisis global ya Bapak. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberikan keamanan, kedamaian Tuhan, sejahtera penduduknya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemilihan presiden tahun 2024 ini Tuhan. Berikan Tuhan seorang pemimpin yang baik Tuhan, yang bisa bekerja untuk negeri ini ya Bapak. Semua tidak ada kekacauan Tuhan Yesus, semua orang radikalisme, terorisme semua kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Yesus semuanya Tuhan aman, tentram dan damai, semua boleh berlangsung dengan tertib ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak. Sebentar kalau kami mau berpisah Tuhan satu sama lain, kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih buat usul. Biar cepat ya Pak ya. Shalom ibu-ibu. Shalom. Puji Tuhan, siang hari ini sangat kita diberkati. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami atas nama PD Priskila Pak mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Stefan Palit yang boleh menjadi saluran berkat buat kita semua. Firman-Nya sungguh sangat memberkati Pak. Di mana pelayanan Bapak bila dipakai, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Bahkan juga saya lihat ada bapak-bapak yang hadir. Ibu-ibu PD Priskila ini bukan hanya untuk ibu-ibu saja, tapi bapak-bapak juga boleh hadir. Jadi welcome ya bapak dan ibu-ibu. Mungkin suami ada di rumah, mari ajak mereka ke PD Priskila. Luar biasa, pasti pulang membawa berkas-berkas yang luar biasa dari Tuhan. Kita terus dipulihkan, kita terus diberkati lewat persekutuan doa ini, juga diberkati lewat setiap firman Tuhan. Jadi untuk Kamis depan nanti pembicaranya Bapak Pendeta Aram Sihaman. Kembali ya ibu-ibu, kita akan berjumpa kembali Kamis depan. Mari ajak mungkin tetangga, teman, family untuk sama-sama kita diberkati lewat PD Priskila di tempat ini. Juga terima kasih untuk yang sudah melayani
pada siang hari ini Tuhan memberkati. Ini aja ibu-ibu pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Silakan, Pak. Luar biasa. Yang hari ulang tahun. Ya, yang hari ulang tahun. Bulan September. Bulan September, saya sendiri juga September. 22 September. Oke. Ya, secukup semua kita bangkit berdiri. Saya mendoakan. Iya, Bapak Ibu doakan saya. Haleluya. Di penghujung ibadah PD Priscilla hari ini, Kamis 29 September 2020. Kembali kami menaikkan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah menyertai akan ibadah ini, yang sudah memberkati setiap kami semua. Kami memperoleh kaya iman, kami memperoleh kaya kemurahan, kami memperoleh kaya kebajikan. Dan dengan kekayaan sejati itu, kami berkomitmen untuk menjadi alat berkat Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, kami menjadi alat berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Sekali lagi, hamba berdoa secara khusus, PD Priscilla ini semakin naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lebih khusus menjadi tempat kaki Dian di tempat ini. Memancarkan terang Tuhan di sekeliling tempat ini. Dan semakin hari, semakin nampak kasih Kristus lewat jemaat-jemaat, para pemimpin pelayan Tuhan PD Priscilla. Dan pada akhirnya menangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita ke Bapa di surga. Ulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan terlebih dahulu perkataan iman ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga melimpah atasmu. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus yang adalah membimbing, memelihara, menyertai, memberkati kita semua keluarga besar PD Priscilla mulai saat ini, siang ini, besok dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima ibadah kita selesai. Bapak Ibu saudara sekalian, salam juga buat yang mengikuti ibadah kami di Zoom. Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang kekasih, ya karena sementara masih ada hambanya, kita mau foto bersama ini ya.